Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik adik-adik, ini tadi bimbingan saya juga kirim drive gitu ya. Saya belum buka lagi drive-nya. Barangkali ada yang akan menayangkan di sini hasil dari apa namanya yang sudah dikerjakan barangkali untuk kita bahas bersama-sama barangkali. Oh, tadi yang di grup yang di drive-nya belum, tapi yang bimbingan saya di drive lain. Nah, ada yang mau mempresentasikan seadanya atau mungkin yang Mbak Alisa, Mbak Lisa atau Mbak Amela mau mempresentasikan di sini? Bimbingannya ibu dulu. Sama bicara. Oke, tapi juga belum bimbingan sebenarnya baru dikirim belum saya cek. Mbak Lisa mungkin atau Mbak Amela? Bimbingannya gini deh, Mbak. Aku malas saya suruh ngomong. Kamu ngerti sendiri. Ibu belum siap, Ibu. Yang lain dulu saja. Oke, belum ada yang siap untuk mempresentasikan atau ada hal yang ingin ditanyakan barangkali terkait penyusunannya. Kesulitan nggak membuat bab satunya? Kemarin kan saya berikan ini ya, apa namanya, arahan untuk membuat apa namanya, untuk membuat bab satu begitu ya. Kemarin bahwa latar belakang masalah untuk membuat latar belakang masalah silahkan diuraikan masalahnya apa. Coba Masalah itu di-upload dulu, adalah Mbak. Dulu kamu eh, dari presentasi berdua. Ya, ya nggak apa-apa. Saya mau presentasi. Enggak, upload aja. Ya, enggak, itu berarti presentasi kalau ada upload tuh. Nah, nggak mau, malas, lemot lah aku. Tuh, lemot ibunya. Tuh, mereka mau presentasi biar. Oke, baik. Maaf Ibu, izin bertanya Ibu. Oke, silahkan Mbak. Nah, Ibu untuk bab satu itu kan harus ada kondisi nyata di sekolahan. Itu sekolahannya perlu apa dan bagaimana tingkat kemampuannya gitu kan Bu. Terus itu misalkan di sekolahannya kan sekarang lagi kelas meeting untuk SMP, terus ada juga sekarang tuh lagi perpisahan kelas 9. Jadi kalau untuk melakukan observasi dan pengamatan secara langsung itu dari gurunya tuh bilangnya keberatan gitu dan cuman bisa melakukan wawancara saja. Nah, itu kalau misalnya hanya melakukan wawancara saja apakah sudah cukup atau bagaimana, Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mbak Retno atau Mbak Gea yang ini ya. Eh, Sebenarnya kalau untuk skripsinya besok belum mencukupi sebenarnya, tapi kalau untuk membuat bab satu sementara ini dipersilahkan begitu. Karena memang apa namanya kan hasil dari mata kuliah ini nanti harapannya adalah proposal, tapi masih tetap dilakukan penyempurnaan. Jadi nanti teman-teman bisa bikin ini, kemudian sudah dikumpulkan di UAS-nya, tapi setelah ini kan semester besok akan mengambil mata kuliah seminar. Nah, itu masih ada waktu untuk memperbaiki. Harapannya sih perbaikannya besok nggak terlalu banyak begitu. Tapi selain ke sekolah ada observasi dan sebagainya, masih ada bisa tambahan yang bisa dimasukkan yaitu yang dari kan untuk data empiris itu tidak semua harus di sekolah dan observasi di kelas. Jadi ada beberapa data, misalnya data PISA, data apa gitu. Jadi ada beberapa data yang apa data-datanya itu memang data empirisnya itu tidak mesti yang harus datang ke sekolah gitu. Yang datang ke sekolah dan sebagainya bisa ditambahkan kemudian. Jadi nanti masalahnya apa? Karena kemarin kan juga saya sampaikan bahwa masalah itu adalah
kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Nah, harapannya, kalau dari harapan kan tentu bukan bukti empiris ya, tapi sesuatu yang diharapkan. Misalnya berpikir kritis itu harusnya siswa itu harusnya bla 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 bla. Nah, kenyataannya, misalnya kenyataan dari kenyataan ini adalah bukti empiris yang bisa dijangkau ya. Ini misalnya terkait berpikir kritis. Berpikir kritis menurut dari apa hasil pengamatan orang lain dari berbagai artikel-artikel itu bisa dimasukkan sebagai di situ itu. Tergantung dari kalimat membuatnya begitu. Sehingga nanti juga setelah itu ada tambahan yang data empiris yang nyari sendiri begitu. Jadi ada yang data empirisnya nggak nyari sendiri tapi mengutip. Nah, jangan lupa cantumkan sumbernya begitu saat itu mengutip. Dan itu misalnya ada juga data dari PISA, kok ini dari ininya jelek, bla 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 bla. Data dari nilai ini kok ini jelek. Nah, itu bisa dituliskan, oh ternyata hasil TKA ini Indonesia misalnya ini yang barusan TKA ini seperti apa sih? Nah, itu bisa bisa ditampilkan begitu. Nah, itu menguraikan masalah. Jadi ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Tapi kalau nilai TKA memang nggak ada hubungannya sama berpikir. Tadi untuk bukti berpikir kritis bukan ya. Kalau yang TKA, PISA itu barangkali terkait literasi numerasi misalnya. Begitu. Jadi nanti silahkan diberikan bukti empiris yang bisa dijangkau itu yang sesuai, tentu sesuai. Yang sesuai itu tidak mesti harus yang ke sekolah dulu. Jadi, Bu, kami tidak bisa membuat bab satu karena belum ke sekolah. Buatlah dulu, nggak apa-apa. Itu nanti bisa disusulkan. Jadi, adik-adik tidak usah khawatir karena memang apa namanya dari waktunya memang nggak memungkinkan ke sana nggak apa-apa. Jadi ditambah dengan misalnya, oh tapi sudah ada wawancara dengan guru, oke bisa ditambahkan begitu. Itu ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian masalah tadi selain kenyataan dan harapan, tadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan, tentu rancangan solusinya seperti apa kan gitu ya. Ada masalah gini gini gini. Nah, memang solusi yang mau ditawarkan apa di penelitian ini? Nah, itu nanti adik-adik bisa tuliskan di situ. Nah, setelah itu baru, nah apakah rancangan solusi, apakah masalah dan rancangan solusinya itu sudah pernah dilakukan di tempat lain barangkali, sudah pernah dilakukan orang lain. Nah, itu nanti silahkan adik-adik apa namanya menuliskan tapi jangan seperti parade kutipan ya. Jadi nanti silahkan penelitiannya siapa, seperti apa. Usahakan yang semakin mirip begitu di situ. Kemudian dilihat kurangnya di mana, dicari gaps-nya. Nah, itu yang kemarin barangkali kalau ada yang pakai apa namanya downloadnya pakai POP, kemudian pakai Fast Viewer, itu mungkin bisa melihat ke apa namanya penelitian banyaknya di mana. Tapi kalau untuk mencari gap sampai ke dalam, yang deep untuk sampai deep dalam banget gitu, memang kalau saya cenderung ya dicari dibaca gitu ya. Kalau nggak dibaca ya kita nggak akan sampai dalam melihat gapsnya. Ya, begitu. Jadi nanti bisa dilihat secara umum, kemudian kita pilih beberapa yang kok bagus, yang mendekati itu dibaca dalam, kemudian di sana dicari gapsnya, di review secara lebih mendalam. Nanti setelah begitu ada gapsnya, kemudian penelitian ini mengisi kekosongan di mana, maka nanti di sana akan muncul kebaruan. Dan jangan lupa urgensinya. Kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Memangnya kalau tidak dilakukan kenapa? Bahayanya kenapa? Nah, di situ. Itu bisa dituliskan di bab satu. Jadi, masalah bisa dituliskan berupa asumsi-asumsi, tapi kemudian dilanjutkan dengan bukti empiris yang bisa adik-adik jangkau, bisa wawancara, observasi, artikel, dan sebagainya tadi itu. Begitu itu untuk membuat bab satu. Oke, mungkin khawatir. Gak usah khawatir nanti di sini masih salah, gak apa-apa kan? Untuk ininya nanti di UASnya. Jadi nggak kalau semakin cepat diunggah kurangnya apa kan sebenarnya semakin lebih mudah ketahuan di awal daripada nanti di belakang-belakang gitu. Itu bab satu. Nah, bab duanya, nah memang untuk UASnya harapannya sampai bab tiga kan? Kan memang bikin desainnya nggak afdol kalau nggak sampai belakang ya, sampai ke bab tiga. Bab dua tentu mencari referensi. Saya lihat kemarin ada adik udah oke semua sih, nyari download dan sebagainya itu sudah dan kemarin juga kita sudah beberapa kali saya tunjukkan prakteknya kalau nyari di mana. Kalau pakai Google Scholar oke, ada yang sudah kayaknya pada banyak kan pakai POP gitu ya, cuma langsung banyak banget saking banyaknya sampai bingung gitu ya.
Karena saking banyaknya malah bingung ini mau yang dipakai yang mana. Nah, itu nanti silahkan dipilah-pilah. Tapi kalau saya memang cenderung kayak ambil dari Science Direct karena di sana jelas Trindex Scopus begitu ya. Tapi apa namanya nggak mesti di sana karena tidak semua yang Trindex Scopus ada di sana. Di tempat yang lain juga banyak begitu. Itu untuk bab 2 jangan lupa bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti ada hubungannya. Bab 2, nah ini saya kemarin itu sempat agak shock gitu. Agak shock ada kakak tingkat saudara yang mau validasi instrumen ke saya begitu. Ini cuma sekedar sharing aja sih. Saya kaget. Mahasiswa tersebut itu dulu bagus gitu loh pas mata kuliah instrumen bikin definisi konseptual, definisi operasional. Nah, begitu datang itu kenapa amburadul begitu. Nah, saya agak khawatir di situ sebenarnya kalau nanti adik-adik menayangkan sebenarnya bab 1, bab 2-nya itu nanti adalah bab 2 itu kan teorinya ya. Nah, itu nanti jangan sampai pas mau membuat instrumennya itu kok kemana-mana. Jangan lupa buka lagi nanti catatan walaupun nggak banyak ya catatan di mata kuliah pengembangan instrumen itu kan jelas bagaimana untuk mengembangkan instrumen itu kan definisi konseptualnya seperti apa. Misalnya kemarin yang ditunjukkan itu berpikir kritis, definisi konseptualnya pakai punyanya Vasiowan itu loh, itu ada 6. Tiba-tiba kok jadi 4 gitu. Nah, ada kata mengadopsi, mengadaptasi, terserah whatever lah itu ya. Cuma kalau memang 6 yang 6, jangan tiba-tiba jadi 4. Apalagi empatnya itu ternyata kok jadi kayak pemecahan masalah lah itu sudah beda lagi. Kan itu beda lagi. Jadi tolong jangan asal ganti gitu ya. Tetap acu yang asli seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara mensintesis untuk menjadi definisi operasional. Sepertinya kita pernah praktekkan ya kalau nyari definisi konseptual di merah, kuning, hijau, dan seterusnya itu, kemudian dicari definisi operasionalnya seperti apa, kemudian setelah itu dibuat kisi-kisi instrumennya. Nah, jadi nanti bab 2 tolong untuk mencukupi untuk landasan di bab 3-nya. Jadi bab 1, 2, 3 tentu untuk landasan yang di instrumennya itu alat, kalau bab 3 itu kan sebenarnya salah satunya adalah instrumen alat ukurnya. Tentu untuk ngukurnya, ngukur berat badan itu ya pakai ukuran berat badan, jangan pakai kan pernah kita bahas ya, ukuran berat badan jangan pakai ukuran panjang. Nah, kecuali kalau hanya untuk kira-kira kayak yang pernah saya contohkan mengukur berat bayi, kan nggak mungkin bayinya diambil ditimbang dulu gitu ya. Perkiraan estimasi itu pakai dari panjangnya. Tapi kalau untuk yang ini kan ya sesuai aja yang alat ukurnya. Kalau hanya untuk memperkirakan sebenarnya bisa cuma yang lebih akurat kan ya kalau berat badan pakailah timbangan bukan dengan ukuran panjang dan seterusnya. Nah, di situ untuk membuat alat ukur yang sesuai, mengukur apa yang mau diukur, tentu kan ada hubungannya rumusan masalah di bab 1 yang adik-adik bikin itu membutuhkan alat ukur yang seperti apa, itu nanti kan munculnya di bab 3. Tapi untuk membuat bab 3 tentu instrumennya itu adalah butuh definisi konseptualnya itu ada di bab 2. Jadi bab 1, 2, 3 ini nanti bisa menjadi satu kesatuan. Nah, harapan saya sih siapa tahu besok minggu depan sudah bisa dipresentasikan sampai bab 3 begitu. Nggak usah takut salah, ini belum ujian mata kuliah seminar belum. Begitu. Kayak agak ngebut ya, emang mesti running ini. Kan kita tinggal habis ini 2 pertemuan terus ujian. Jadi nanti barangkali agak lebih ngebut dikit lagi gitu ya untuk menyusun proposalnya. Jangan lupa libatkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan begitu ya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali adik-adik? Ibu izin bertanya lagi. Oke. Itu punya saya kemarin bab satunya itu yang pertama itu ada kayak eh, data visanya Ibu tentang Hmm. literasi matematikanya itu di Indonesia tuh tingkatnya berapa-berapa dibandingkan negara Hmm. lain. Terus yang Oh, kedua itu ada penelitian terdahulu yang oh, meneliti tentang literasi matematika siswa kayak masalah literasi matematika siswanya tuh seperti apa. oh. Nah, itu saya setelah itu kan berarti literasinya telah diketahui bahwa siswa tuh masih Figuran. susah dalam menjawab soal Hmm. konteks bisa yang
dalam kehidupan nyata. Nah, itu terus saya perkuat dengan hasil wawancara begitu. Itu apakah boleh, Ibu? Oh, boleh sekali. Iya, boleh sekali. Ya, walaupun nanti Tapi kalau saya wawancara, kadang ini ya ke gurunya itu juga, gurunya mungkin juga agak bingung. Jadi nanti tolong lebih spesifik untuk pertanyaan yang ditanyakan, begitu. ini saya sudah nyusun bab satu, Ibu. Tapi boleh dilihat, Bu. Takutnya ada yang perlu diperbaiki lagi. Oke, boleh dipresentasikan. Nah, ini Mas Yusuf tepuk tangan. Wes rampung rong le lahmu gawe. Masih bab satu saya, Bu. Yo, nggak apa-apa. Kan kemarin memang baru bab 1. Mau ditunjukkan boleh banget loh. Ini biar kita beli bareng. Kalau dari saya itu masih bingung, Bu. Soalnya kemarin itu habis bimbingan sama Pak Nindra itu masih kurang di bukti realnya, Bu. Jadi Hmm. harus wawancara dulu. Ya, kayaknya masalahnya sebenarnya hampir sama sih. Untuk bukti ke sekolahnya kan memang belum ya, pada belum ke sekolah sebenarnya. Tapi tadi bisa disiasati untuk sementara bisa pakai bukti-bukti yang ini sih, yang apa namanya, yang bisa dijangkau dulu. Nanti kalau barangkali Juli ya bisa dilengkapi setelah selesai mata kuliah ini, tapi itu bisa dilengkapi lagi sehingga saat mau seminar besok itu sudah lebih komprehensif begitu. Izin bertanya, Bu. Berarti Oke. ketika minggu depan pengumpulan itu kan sudah harus lengkap ya, Bu? Bab satu, bab 2 dan 3. Berarti kalau semisal di bab satu saya itu belum ada bukti real, itu apakah boleh dikumpulkan? Ya ada bukti realnya toh. Bukti Oh, harus ada empiris dulu, Bu. yang bisa. Bukti empiris tadi kan tak jelasin. Bukti empiris yang bisa dijangkau. Bukti empiris yang bisa dijangkau itu tidak mesti hanya dari observasi, wawancara dan sebagainya. Tadi bisa dari artikel-artikel tadi loh. Misalnya tadi yang di tempatnya Mbak Retno sama Mbak Gea tadi, bukti empiris yang mereka jangkau itu hasil dari nilai PISA dan seterusnya. Itu bukti beneran itu, bukan bukti ini. Nah, ini kita coba barangkali Mbak Retno atau Mbak Gia nih. Ini Ibu izin menampilkan punya saya, Ibu. Oke, Saya Retno, Ibu. oke, silakan Mbak Retno. Ini kemarin saya awalnya saya lihat dari hasil PISA yang di permasalahan itu di literasi matematika, di mana dia itu pada tahun 2022 itu skornya 336 poin, Bu. Sedangkan pada tahun 2018 itu bisa skornya memperoleh ke 379 poin. Maka dia berarti mengalami penurunan pada kemampuan literasi matematika di Indonesia terus dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, Indonesia masih berada di bawah. Di mana Singapura itu 575 poin, Brunei itu 442 poin dan Malaysia itu 336 poin. Nah, kemampuan siswa Indonesia untuk mengidentifikasi, mengaplikasi dan menginterpretasikan serta mempresentasikan masalah matematika dalam berbagai konteks dunia nyata tuh masih perlu ditingkatkan dalam keadaan ini. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu diperlukan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa yang memerlukan pembelajaran yang inovatif, efisien, dan mampu mengaitkan konsep matematika dalam masalah kontekstual yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kayak cuman secara umum literasi matematika dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam merumuskan masalah ke dalam bentuk matematika. Terus Ibu ini ada uh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa masih berada pada level rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Sarah Fauzia Iskandar. Nah, ini dia menunjukkan bahwa sebenarnya cukup memahami pertanyaan yang diajukan, tetapi masih menemui kendala dalam menyelesaikan dan menyusun jawaban dengan benar, sehingga kemampuan literasi matematikanya tetap rendah, Ibu. Terus
di luar itu dilanjutkan oleh penelitian dilakukan Amelia dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa tingkat literasi matematika siswa tergolong rendah. Nah, itu juga ada penelitian dari Medensi dan kawan-kawan, terus ada Vicky Fadila dan Dadang Rahmat Munandar pada menunjuk itu, terus dilihat dari secara umum dari penelitian sebelumnya, siswa memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan soal dengan prosedur tetapi menemui kesulitan saat dihadapi pada soal yang berbasis konteks yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti soal tipe PISA. Nah, penelitian itu sejalan dengan penelitian awal yang dilakukan melalui wawancara bersama pengajar matematika kelas 7. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa masih menghadapi kesulitan dalam memahami masalah cerita, mengaitkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, memilih strategi penyelesaian, serta menarik kesimpulan dari hasil pemecahan masalah. Walaupun siswa telah berhasil menemukan informasi yang signifikan dalam pertanyaan, mereka tetap membutuhkan arahan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat kontekstual. Keadaan ini menunjukkan bahwa keterampilan atau kemampuan literasi matematika siswa perlu diperkuat agar dapat menghadapi tantangan matematika yang lebih rumit. Nah, ini apakah boleh Ibu? Ini kan ada dari dari penelitian terdahulu, terus kayak literasinya itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh guru bahwa ternyata siswa di kelas tersebut itu eh, sudah bisa menyelesaikan soal, tapi kayak contohnya tuh misalnya contoh yang dikasih ini, nah mereka dikasih soal yang serupa mereka bisa, tapi kalau dikasihkan soal yang lebih kompleks dan kontekstual itu mereka masih bingung gitu, masih butuh arahan dari guru Ibu. Oke, baik. Kalau pada dasarnya untuk bukti apa tadi dari berbagai penelitian tadi bisa, cuma mungkin barangkali tadi kalau tapi nanti nanti tak lihat yang di atas, tak komentari yang di depan ini dulu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian awal yang dilakukan melalui jangan berhenti dulu. Nah, wawancara menunjukkan bahwa siswa ini sebenarnya agak masih belum jelas pengajar matematika kelas 7 di mana begitu ya barangkali kan untuk yang di penelitianmu ini bisa diceritakan. Kemudian ini penelitianmu tentang apa? Di sini apakah dari kesimpulanmu ini menunjukkan ke literasi matematika yang perlu diperkuat barangkali yang dari sekolah ini? Ini satu ya. Kedua, coba dari atas tadi. Dari atas sendiri ya. Oke. Nah, ini uraiannya, beberapa uraian yang ditulis ini di Mbak Retno ini Mbak, apa namanya? Beberapa membutuhkan eh, apa namanya? Bukti gitu. Jadi kayak referensinya diambil dari mana kan gitu. Misalnya eh, ini kan paragraf satu ya. Ini kan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki siswa abad ke-21 adalah literasi matematika. Oke, ini adalah apa namanya asumsinya ya. Kemudian ini berkaitan dengan kemampuan memahami konsep dan teknik matematika serta kemampuan merumuskan, menggunakan, menginterpretasikan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, bla 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 bla. Nah, ini tuh kan literasi matematika berkenaan dengan ini kan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya membutuhkan referensi. Nah, kemudian ini simpulannya ya, mau memberikan semacam link back-nya. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan adalah bla bla bla. Ini kayaknya agak ini coba paragrafnya dicek lagi apakah itu nyambung, apakah nggak kurang kalimat untuk menuju kesimpulan tersebut begitu. Jadi nanti barangkali hal-hal yang apakah kalimat apa paragrafnya itu memang sudah mencukupi. Jadi nanti saat menyusun paragraf itu inti di paragraf itu tentang apa? Jadi inti utamanya kemudian dikembangkan dalam kalimat utama kan begitu ya. Kalimat utama ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas. Apakah kalimat penjelasnya itu sudah mencukupi untuk kemudian di bawah sendiri di link back kan di apa namanya dibalikkan ke sana begitu. Nah, Baik Ibu. itu sama jika membutuhkan referensi kayak yang di paragraf 2 ini kan sebenarnya membutuhkan referensi nih. Enggak, yang ke sana tadi tuh, yang pisah tadi tuh. Terus, terus.
Nah, nah ini kan belum ada referensinya nih. Sumbernya dari mana? PISA 2018 sumbernya dari mana? PISA 2022 sumbernya dari mana? Nah, itu kan belum. Nah, itu nanti Hmm, bisa ditambahkan sumbernya begitu. oke Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti barangkali kalau yang bawah yang terkait untuk mencari kebaruan dan sebagainya nanti bisa ditambahkan lagi. Cuma barangkali ini berlaku untuk yang lain juga. Jadi kalau mau menulis nanti bagi kaidah menulis paragraf, tapi ini untuk yang dibikin Mbak Retno ini udah ini kalau dari alur berpikirnya oke gitu ya. Jadi saya rasa ini bisa menjadi contoh teman-temannya. Cuma jangan dicontoh semua ini ya. Maksudnya cara berpikirnya itu runtut gitu. Jadi Iya mau Ibu. ngomongin apa kan kadang kadang ada yang bolak-balik gitu ngomongin apa tiba-tiba kemana. Nah, em, untuk semacam tips untuk biar runtut itu berarti poin-poinnya itu silahkan itu teman-teman bikin dulu kira-kira mau bahas tentang apa saja itu bisa diurutkan sehingga nggak bolak-balik balik udah selesai balik kemana lagi gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ini kalau dari urutan berpikirnya tempat Mbak Retno ini keren nih. Gitu. Cuma memang tetap perlu diimprove tadi di sana. Ya, baik Ibu. Berarti yang di paragraf 2 itu tambahkan informasinya dari mana Betul, begitu. betul Eh, referensinya. berarti kalau misalnya saya dapat data pisahnya itu kayak file gitu, berarti itu dikasih di sini. Mm-mm. Kalau ini Oh, pakai manajer referensinya pakai apa? Pakai Zotero, Mendeley atau pakai apa? Mendeley. Oke. Tinggal Ibu. dimasukkan sebenarnya nanti. Jadi kan otomatis ke sana biar nggak terlewat gitu. Kalau berita-berita itu berarti masukkan eh, nama Iya, bisa. beritanya atau Di Mendeley kan oh berarti juga bisa beritanya. kan? Ah, Oh, baik Ibu. Terima kasih. sama-sama Mbak Retno. Oke, baik. Mbak Retno tadi habis mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Belum berani ya? Gak apa-apa. Paling cuma agak dibeli-beli dikit gitu. Gak, belum ada yang berani. Oke, nanti saya tunggu Ibu, di upload. Oke, ada? saya Bu Frida. Oke, Mau silahkan Mbak Frida. tanya, Mm. mau tanya Bu. Oh, mau tanya. Oke, silahkan mau tanya apa Mbak Frida? Semisal untuk di bab satunya itu hanya menggunakan penelitian terdahulu, nggak menggunakan wawancara, apakah boleh atau bagaimana Bu? Hmm. Kalau untuk tugas di mata kuliah ini sementara seadanya dulu karena memang tidak memungkinkan untuk ke sana. Cuma besok untuk skripsinya tetap dilengkapi ya. Untuk besok seminar proposal itu juga harus lengkap atau Oh, pas sudah nanti lengkap. Kalau skripsinya? di mata kuliah seminar sudah lengkap, kan sudah semester depan, bukan bukan tugas mata kuliah semester ini toh. Oh iya Bu, baik, makasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi kalau untuk mata kuliah seminar itu sudah ke skripsinya sebenarnya yang diseminarkan. Jadi nanti harapannya setelah selesai mata kuliah ini nggak berhenti, begitu diupload di UAS, tetap adik-adik berlanjut untuk mengerjakan yang lanjutannya begitu. Cuma barangkali pengajarnya bisa jadi kan beda ya untuk yang sekarang mungkin dengan saya, kemudian ada pembimbingnya juga. Kalau untuk mata kuliah seminar besok ujiannya dengan pembimbing dan ada pengujinya begitu bisa jadi bukan saya. Cuma kalau untuk mata kuliah ini bareng saya begitu. Saya temani begitu. Oke, ada yang ditanyakan barangkali tanya lupa untuk bikin instrumennya barangkali. Oh, belum ya. Belum kepikiran gitu ya. Oke, baik. Baik, sepertinya ada panduan baru. Kita adik-adik sudah sampai belum kemarin? Ini saya belum kok lupa belum tak share dari Prodi atau dari Mbak Rindi udah dikasih. Saya lupa. Pendidikan matematika. Ini saya juga belum baca sih pedomannya. Mata kuliahnya desain.
Oke, saya kirim buku panduannya ya, buku panduan penulisan tugas akhir 2026. Nah, ini baru dikirim dari Prodi kemarin, baru tak share ini. Oh, bentar. Oh, ternyata cuma kayak gini sih. Ya, nggak apa. Oke, baik. Itu tadi dari Mbak Rindi habis di-share, nanti tak kirim ke grup kelas. Begitu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Sepi. Oke, baik. Saya tunggu tugasnya ada di Google Drive ya. Semoga lancar, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu di kelas. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Bu, sebentar Bu, saya mau Oke, tanya Bu. oh boleh banget. Ayo Bentar, silakan Bu. tanya. Halo. Ini Bu, kan judul saya itu kait minat belajar dan literasi finansial pada materi aljabar siswa kelas 10 SMA. Nah, Hmm. jadi untuk sampel saya kan rencananya ini kan kelas 10 ya Bu. Nah, Hmm. tetapi kan di apa besok ketika mengambil data penelitian untuk kelas 10 itu kan otomatis sudah naik jenjang kelas 11. Hmm. Nah, itu ketika judul skripsi nanti apakah kelas 10-nya itu harus diganti menyesuaikan lagi Bu? Enggak, lah kan ini toh di kelas 10-nya aja. Kan untuk maksudnya observasinya kan kamu bukan PTK toh? Bukan Bu. Ah ya bukan. Aman kalau PTK kan memang apa namanya di kelas itu. Kalau bukan PTK kan nggak mesti di kelas itu. Kan karakteristik Oh, di setiap sekolah hampir sama biasanya. Nggak masalah. iya, iya. Baik, baik Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Mas Yusuf. Barangkali itu malah kan kamu paling observasinya kan semester besok ya. Semester besok itu kamu semester 7. Nah, siapa tahu penelitianmu itu semester 7. Emang nggak kepengen lulus 3,5 tahun? Mau Bu. Ah, iya, makanya itu. Jangan tahun berikutnya. Besok aja sekalian. Semester 7, observasi, wawancara, dan sebagainya. Penelitiannya ya jelek-jeleknya semester 7 pasti. Akhir-akhir jelek-jeleknya. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi kalau semester 7 udah ujian gitu maksudnya. Biar nggak perlu semester 8. Gitu, oke ya Mas Yusuf ya. Nggak usah khawatir. Ada lagi adik-adik? Silahkan, ini waktunya itu sebenarnya masih banyak. Saya rapatnya masih jam 1. Tapi kalau nggak ada yang tanya, ya tak tinggal makan. Nggak ada? Ada yang tanya boleh, mau presentasi boleh. Bu, untuk bukti empiris, apakah bisa berupa video wawancara bertipe boleh, boleh. Kan berarti itu hasil wawancara ya, hasil wawancara yang apa namanya direkam dengan video. Kemudian nanti jangan lupa ditranskripsikan gitu. Kalau untuk apa namanya di hasil penelitian nanti lebih bagus lagi kalau ada transkripsinya. Begitu Mas Teddy. Gak ada lagi yang mau tanya? Tidak usah khawatir untuk mata kuliah ini harapannya adalah untuk menunjang biar skripsinya cepat selesai. Oh, formatnya bebas. Bebas, boleh. Oke, sama-sama Mas Teddy. Ada lagi, silakan. Ibu, permisi. Oke, Mbak Okta apa Mbak Anggita? Saya Anggita tadi itu mau presentasi karena laptopnya Oh, lemot, nggak bisa dibuka, Ibu. Jadi numpang ke Okta. oke. Ini mau izin buat presentasi. Oh, Tadi boleh, Mbak boleh Okta banget. mana sih Mbak? Itu, ini ya? Ini. Oh, itu ya. Oh, di?
Iya, langsung buka buat ini aja nggak sih? Apa? Gimana? Buka WA dulu. Nah, ini share screen. Ya. Ini lampunya kamu, presentasi punya kamu. Wah, iya, kok itu draft. Login di sini nggak sih? Mana? Kamu login di draft ini nggak? Betul. Iya, tuh. Eh, jadi kemarin itu sudah nyusun bab satu, Ibu. Eh, ada beberapa poin yang udah dibuat juga, termasuk yang disebutin Ibu tentang apa sih Mbak itu Mbak? Kayak buatku tuh yang ini tentang ke Indonesia. Oh, tentang hmm, tentang apa? Terbelakangnya tuh ada, saya membuatnya ada di kerangka itu ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama itu bahas tentang fenomena, Hmm. fenomena yang terjadi. eh Kok lemot Mbak? Bentar, bentar. Maaf ya Terus? Bu, lemot. Iya, saya punya aku juga sama, weh. Iya, bentar. Ah, nah ini, yang paragraf pertama ini bahas tentang fenomena atau ini apa tuh namanya? eh Fenomena atau ini bab satunya. Jadi Hmm. kita satu paragraf Hmm. ini yang pertama itu jelasin tentang numerasi itu Oh, apa. Yang oh. pertama dipakai argumen Ibu. Ini Hmm. apa tuh namanya? Kalimat pertama ini argumen dari dari kami, misal Oke. numerasi itu apa gitu. Hmm. Kemarin disuruh menjelasin tentang numerasi itu kemampuan abad 21. Hmm. Terus habis itu di sini A terus R. R itu penalaran. Yang ini Hmm. ambil dari kutipan-kutipan Ya. sampai punyanya Ghost juga ini kutipan. Oke. Sama bukti. Yang ini untuk bukti, Hmm. Ya. evidence atau Terus itu bukti. link Nah, terus backnya yang ya. terakhir baru Itu link link back. backnya. Iya, Ibu. Oke. Ini link back dari semua kalimat di atas tadi. Lalu Oke. nyambung ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya ini masuk ke masalah, Ibu. Ini Hmm. masuk ke masalah. Tapi sebelum masuk ke masalah, ada ada kalimat di awal ini yang dia apa namanya, nyambung ke Dengan paragraf paragraf sebelumnya. sebelumnya. Oke. Ya, ini kan tadi paragraf sebelumnya bilang dengan demikian numerasi menjadi kemampuan penting. Hmm. Nah, di sini juga Namun bilang gitu. penting Oke. tapi rendah. Iya, Hmm. terus dikasih buktinya. Buktinya Oke. melalui tes PISA. Selain tes Hmm. PISA, kalau di Indonesia juga ada tes TKA. Di sini ada tes Oke. TKA. Hmm. Terus ada 2 bukti itu, terus disimpulin lagi, kita membuat link back lagi. Oleh karena Hmm. itu, ini ternyata masih rendah numerasi di Indonesia. Hmm. Terus lanjut ke masalah berikutnya, masih paragraf berikutnya juga membahas tentang masalah, tapi ini lebih rinci. Yang tadi kan global tentang Hmm. numerasi, yang ini masuk ke Ya. matematikanya, masuk ke Oke. matematika. Nah, di dalam tadi juga nyambung sama paragraf sebelumnya. Kalau Hmm. bilang dia numerasi itu penting untuk pembelajaran matematika, di sini juga Hmm. bilang tapi di pembelajaran matematika itu juga eh, rendah, terbukti Hmm. dari yang dibilang sama kementerian. Kalau misal yang ini lebih ke pernyataan pernyataan dari kementerian. Kalau misal apa tuh namanya, numerasi itu mencakup apa aja. Di Oke. dalam numerasi itu ada kontennya, sama kayak judul saya kan, judul saya pengembangan soal numerasi dengan konteks
konteksnya konten bilangan, konteksnya literasi finansial. Nah, di sini bahas tentang bilangan, konten bilangannya disebutin. Terus juga di dalam konteks literasinya juga disebutin di sini. Nah, terus tadi buat link back lagi di belakang. Itu itu untuk masalahnya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya itu gap. Masuk ke gap Ibu. Nah, di sini gap itu kita cari literatur review yang kemarin Ibu sebutin buat cari beberapa dari artikel yang nyebutin apa aja. Di sini ada 4 saya dapatnya. Ini satu, ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, dari keempat itu tadi, literatur review tadi, di apa tuh disimpulin. Saya membuat kesimpulan di sini. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas itu tadi, dapat itu ternyata konten konten bilangan, konteks literasi finansial tadi itu masih rendah. Terus yang kemarin diminta terus cari ya urgensi. Sama ini masuk ke solusi. Paragraf yang ini udah masuk ke solusi, Bu. Ini tadi nyebutin ini, terus ini masuk ke masih urgensi sama ini pokoknya nanti sampai akhir ketemu kebaruan. Ini kebaruannya. Oleh karena itu diperlukan pengembangan soal numerasi yang berkaitan dengan tadi. Terus baru disebutin dengan demikian eh, penelitian ini tuh mau buat ini dan ini judul saya disebutin di sini gitu. Itu yang itu untuk bagian latar Latar belakang. belakang. Ya, mungkin itu saja sih Ibu. Oke, Cuman baik. eh, Silakan cuman Mbak Anita. itu tadi kan bagian latar belakang terus tadi Ibu ngirim yang terbaru itu ya Ibu. Oh iya, eh tapi itu kayaknya Susunan nggak yang ada terbaru. isinya kayak gininya. Saya juga belum Iya, baca sih. itu ada ada identifikasi masalah, terus ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sama satu lagi itu saya bingung Ibu, ada rumusan masalah dan satu tuh batasan masalah. Itu perlu Oh, dimasukin atau enggak? Itu pertanyaan saya cuman itu aja. Mungkin cukup Bu presentasi dari saya. Terima oke. kasih. Terima kasih Mbak Anggita, bagus sekali membuat ininya, latar belakangnya keren ya, bisa dilanjutkan. Mungkin nanti bisa ditambah terkait kebaruannya tadi barangkali kalau sudah ada penelitian sebelumnya yang meneliti itu nanti bisa juga ditampilkan di sebelum ke bawah tadi. Jadi di penelitian sebelumnya yang sudah meneliti tentang literasi, numerasi dengan apa namanya, dengan konteks literasi finansial barangkali yang sudah ada seperti apa bisa ditambahkan begitu. Tadi sepertinya kurang sedikit yang bagian itu. Oke, terkait batasan masalah itu sebenarnya adalah untuk membatasi masalah itu biar tidak terlalu luas begitu. Nggak apa-apa mau ditambahin. Berarti kan penelitian ini dibatasi pada masalah bla 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 kayak gitu. Bisa bisa seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk membuat tambahan ada batasan masalah begitu. Saya rasa itu hanya untuk mengerucutkan lagi supaya tidak kemana-mana gitu. Oke, bagus sekali tadi Mbak Anggita. Nah, nanti Baik yang lain Ibu, saya rasa terima juga ini. kasih. Ya, sama-sama. Nah, nanti yang lain semoga bisa segera menyusul apa namanya untuk di-upload gitu. Jangan lupa untuk dilanjutkan ke bab 2 dan bab 3 juga begitu. Ada yang mau presentasi lagi? Belum ada arealnya. Oke, jadi memang tadi kok Arel, ya memang kalau dengan Arel itu memang akan lebih tertata. Jadi tadi yang di tempatnya Mbak Anggita tadi kan pakai metode Arel sehingga ininya lebih apa namanya ya lebih tertata. Jadi bahasanya itu lebih mudah dipahami. Seperti halnya kalau kita mau debat itu kan kalau eh, sudah disiapkan dengan metode Arel itu memang akan menjadi lebih tertata dan lebih terlihat kalau debat kayak lebih profesional begitu. Nah, oke, baik adik-adik. Saya rasa keren-keren semua, cuma yang lain cuma belum diupload aja, belum berani presentasi aja, dan saya rasa eh tadi yang presentasi bagus semua sih, nggak perlu ada pembulian. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau barangkali?
Baik, kalau nggak ada barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf tidak full sampai eh, ini berarti kan baru ini setengah satu ya, baru setengah satu. Nah, tadi mulainya jam berapa tadi? Hampir jam 12 tadi ya. Tadi saya ini, oh belum gitu, tak tunggu sampai penuh. Belum, oke baik. Kalau tadi apa namanya ada di area sini sebenarnya ada ruangan di sebelah ya di ruang sidang tadi barusan selesai rapat bisa digunakan tapi nggak apa-apa. Oke, baik adik-adik jika tidak ada yang ditanyakan saya tutup dulu dan sampai jumpa minggu depan jangan lupa diupload di drive-nya tadi sehingga minggu depan bisa kita cek bahas lagi dan lebih banyak yang berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. sama-sama.